Selamat pagi rekan-rekan prakerja. Hari ini saya mau membagikan tips tentang public speaking. Ya, berbicara di depan umum. Ada 3 hal yang akan saya bicarakan. Yang pertama adalah yang harus kita kuasai adalah teknik know yourself, know your audience. Maksudnya, Anda harus paham siapa Anda, lalu siapa audiens Anda. Jadi rata-rata kegagalan atau kekurang optimalan performance pada saat public speaking dikarenakan kita tidak melakukan research yang jelas terhadap apa peran saya di depan ini di podium, lalu apa peran audiens. Ya, rata-rata kita menyelesaikan tugasan public speaking atau kewajiban public speaking itu karena kita mau tugasan tersebut cepat selesai. Pernah nggak waktu zaman sekolah, waktu pas kalian sekolah diminta untuk maju ke depan kelas mengerjakan soal oleh guru? Apa yang ada di pikiran kita saat itu? Saat itu kita tidak pernah berpikir, kemungkinan besar ya, tidak akan pernah berpikir untuk memukau seluruh kelas agar image kalian tuh jadi bagus, jadi hebat. Kalian tidak berpikir di situ tuh untuk bersinar tuh enggak. Rata-rata orang yang begitu disuruh maju ke depan kelas, walaupun mereka bisa, yang ada di pikirannya mereka adalah kapan saya bisa menyelesaikan tugasan ini secepat mungkin agar saya bisa duduk buru-buru. Benar kan? Yang kita pikirkan adalah saya pengen buru-buru duduk, saya pengen buru-buru kembali ke bangku saya. Jadi bagi teman-teman yang masih memiliki perasaan ini, tidak disarankan untuk melakukan public speaking dalam waktu dekat. Kenapa? Karena kalau kalian masih pakai perasaan ini terus-menerus, kalian tidak akan bisa menikmati spotlight, tidak akan bisa menggunakan spotlight di waktu yang telah diberikan kepada kalian. Gitu loh. Jadi teman-teman harap perhatikan siapa diri Anda, lalu siapa audiens Anda. Nah, setelah itu Anda bisa mengatasi masalah yang terjadi pada Anda. Oke? Jadi misalnya Anda tahu siapa audiens Anda dan fungsinya Anda di situ untuk apa, Anda pasti akan bisa relax ngejelasinnya. Oke? So that's the first part. Untuk yang kedua, kuasai materi Anda. Maksudnya kuasai materi Anda itu apa sih? Jadi saat Anda ingin menyampaikan sesuatu, produk kah atau peraturan kah yang mau Anda sosialisasikan, ya, yang mau Anda presentasikan, Anda harus menguasai produk tersebut. Jadi harus hafal di luar kepala bagian-bagian mana saja yang harus dibahas. Kenapa? Karena agar kita tidak sibuk bolak-balik membaca naskah, dan saat kita membaca naskah akan ada 10% perhatian dari audiens yang akan teralihkan. Maksudnya gini, kalau Anda terlihat membosankan, dari yang 100% saya nonton Anda, begitu Anda buka naskah lagi, lihat naskah pidato lagi, saya akan memalingkan kesibukan saya dari memperhatikan Anda. Seperti saya akan main handphone, saya akan ngobrol sama teman sebelah, karena Anda terlihat membosankan, mempunyai pola tertentu yang sudah ketebak polanya gitu. Oke, jadi kuasailah materi Anda agar apa yang disampaikan kepada audiens itu terkesan lugas, santai tapi lugas, dan Anda terkesan expert di dalamnya.
profesional di dalamnya. Baik. Bagaimana cara kita menghafal? Pertama, kita perlu namanya pointers ya. Maksudnya ada poin-poin yang kita sudah buat sebelumnya. Makanya kalau di presentasi kita pakainya PowerPoint, bukan power paragraph. Kenapa? Karena yang diperlukan saat itu adalah bagaimana Anda mempresentasikan produk tersebut atau tulisan-tulisan tersebut. Jadi bukan Anda membacakan tapi mempresentasikan. Harus ada chemistry antara Anda dengan produk yang disampaikan, plus juga chemistry dengan audience. Jadi walaupun belum sesi Q&A, audience itu sudah engage sama Anda gitu loh. Udah kontak gitu, udah nyambung istilahnya gitu ya. Dan akan terus tersambung seperti saluran telepon yang akan terus tersambung. Nggak lost contact, lost in translation, nggak. Jadi itu yang kedua. Mari kita lanjut ke yang ketiga, body language. Loh, ini kan public speaking, berarti kan speakingnya yang ngaruh. Nah, saat kita mau berbicara di depan orang, ya target utama adalah pesannya tersampaikan. Target kedua, bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut tanpa harus terdengar membosankan, ya kak? Ya, jangan sampai membosankan. So, ada body gesture, jadi kita nggak diem aja gitu ya. Ada body language yang harus dipakai. Jadi, bagaimana caranya? Pertama, yang kita harus lakukan adalah jangan lupa setiap ada kesempatan untuk kalian bisa berinteraksi pakai body language, seperti misalnya kerlingan mata, senyum, tengokan leher ya, kepala maksudnya, terus gerakan tangan, pastikan itu tetap dipakai pada tempatnya gitu. Oke, saya kasih contoh. Mau greeting saja, say hello aja, Anda bisa pakai gerakan tangan yang bisa memecahkan suasana. Saya kasih contoh. Kalian mau menyapa audiens Anda saat kalian ada di panggung atau di podium, kalian bilang halo, gitu ya. Kalau Mr. Bean, pernah nonton Mr. Bean kan ya? Kalau Mr. Bean, dia halonya lebih lucu lagi. Halo gitu, kepalanya goyang-goyang, ininya goyang-goyang. Dengan kayak gitu, suasana yang Anda ingin bangun mungkin sudah bisa ketebak oleh audiens. Oh, ini orangnya lucu gitu. Oke? So, body gestures. Saat Anda merasa sedang berapi-api menjelaskan, pastikan kelihatan gerakan tangannya ya. Saat Anda mau pasang muka bertanya-tanya, pasang dah muka blow on-nya gitu ya. Oh gitu, boleh apa aja, tapi asal relevan dengan topiknya. Itu 3 hal. Oke? Jangan lupa untuk selalu save videonya ya, pelajari lagi untuk jadi bahan pelajaran nanti, atau tonton YouTube-nya aja. Oke? Sampai bertemu di tips berikutnya. Selamat berpuasa.